Puji Tuhan. Selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali pagi hari ini bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sebentar mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah setiap firman Allah yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sekali lagi, Yeremia pasal 29 ayat 11 saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pagi hari ini yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Sekali lagi, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu adalah salah satu janji Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk dialah yang mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Dialah yang memberikan damai sejahtera. Di Yesaya pasal 55 Yesaya pasal 55 ayat 8 saya akan bacakan. Sebab rancangankulah bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, di situ, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tema kita pagi hari ini, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Setiap kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memiliki tujuan. Dalam perencanaan kita pun, dalam setiap rancangan kita pasti memiliki tujuan. Salah satu contoh yaitu menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan itu pasti tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kedua, ke gereja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita coba buka dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 20 saya akan bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, setiap kita Bapak Ibu yang berkati Tuhan mempunyai rancangan. Hidup ini pasti ada banyak tujuan-tujuan yang akan kita rancangan ke depan. Tetapi dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Apa yang tidak pernah kita lihat Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang tidak pernah kita inginkan, Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan. Seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, kita ini hidup ini memiliki tujuan.
Tujuan semasa kita di dunia ini itu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan cuma untuk dikenang. Dan hidup ini ketika memiliki tujuan didasari dengan fondasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hal yang pertama yang saya sampaikan buat kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini itu mengetahui tujuan untuk memberikan fokus pada kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita memiliki tujuan, yaitu dapat memberikan fokus pada kehidupan kita. Tanpa tujuan, kita akan mudah berubah arah. Tetapi ketika kita ketika kita lebih memilih fokus, maka hidup itu terus memusatkan kehidupan kita ke arah yang kita akan capai. Dan kehidupan yang berdampak itu untuk hidup kita yang berdampak, yang pertama itu kita harus memusatkan kehidupan kita ini ya Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Yang pertama fokus karena Paulus pun berkata, marilah kita memusatkan perhatian pada tujuan. Karena kenapa? Karena kita yang menginginkan semua yang disediakan untuk kita. Paulus pun berkata, marilah kita memusatkan perhatian. Berarti kita harus fokus kepada tujuan yang akan kita capai. Kita harus fokus kepada tujuan yang Tuhan arahkan. Ya, seperti dalam Yesaya 55 ayat 8 tadi, Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Setiap kita mempunyai rancangan-rancangan Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Tetapi biarlah setiap rancangan kita itu Tuhanlah yang beracara, Tuhanlah yang menggerakkan semuanya, sehingga fokus kita yaitu memusatkan kehidupan kita untuk lebih memiliki fondasi yang mendekat kepada Tuhan. Dan tujuan kita itu akan selalu menimbulkan gairah. Gairah memudar jika tidak ada tujuan. Tetapi marilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita ini kita harus memiliki tujuan. Tujuan bukan sekedar untuk dikenang, tetapi dapat berdampak bagi setiap orang. Jadi seperti janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa Dialah yang mengetahui rancangan yang terbaik bagi kita. Dialah yang akan memberikan damai sejahtera. Dialah yang akan memberikan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Jadi marilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milikilah tujuan hidup yang dapat berdampak bagi semua orang. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan renungan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini buat renungan pagi yang boleh Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan terus fokus kepadamu dalam merancangkan hal-hal yang kami inginkan ke depan. Tetapi biarlah kehidupan kami terus memiliki tujuan lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang hari ini apapun setiap aktivitas pekerjaan seluruh sidang jemaatmu, Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.